Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Rabu 27 Oktober 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyala dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya diantar Mas Anton, karyawan gereja, untuk memberikan sakramen perminyakan di salah satu rumah sakit. Kala itu sedang turun hujan dan saya diturunkan di lobi rumah sakit dan Mas Anton cari parkir. Selesai perminyakan, saya telepon menghubungi Mas Anton dan tidak diangkat. Namun tidak jauh dari lobi, saya melihat Innova hitam, mobil pastoran yang hanya berjarak beberapa langkah saja. Maka sambil berlari bergegas menuju ke mobil dengan menutupi kepala dengan tas yang saya bawa. Terengah-engah saya masuk ke dalam mobil dan sambil lap-lap badan saya bilang kepada Mas Anton, "Ton, ayo kita pulang." Tiba-tiba ketika melihat ke samping, loh, kok bukan Mas Anton, tetapi ada seorang ibu yang menatap saya lekat-lekat dan berkata, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Saya malu sekali rasanya karena ternyata saya salah masuk mobil. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memperjuangkan keselamatan dengan berusaha masuk ke dalam pintu yang sempit. Mungkin kita bertanya, mengapa pintu keselamatan dibuat sempit? Saya kira agar yang masuk ke dalam keselamatan itu tidak sembarangan. Yang masuk ke dalam pintu keselamatan alurnya teratur dan bisa terseleksi. Kalau pintunya besar dan lebar, tentu orang akan umpiak-umpiakan masuk di dalamnya dan tidak teratur, juga tidak ada seleksi. Yesus berfirman, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Firman ini dimaksudkan Yesus bagi orang-orang Yahudi agar dalam hidupnya
Mereka haruslah senantiasa berjuang mengedepankan nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan hanya merasa diri sebagai bangsa pilihan, lantas hidup semaunya dan tidak mengupayakan nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus memberikan perumpamaan. Saat pintu tertutup dan kita berupaya mengetuk-ngetuk dan sang Tuan bertanya, "Siapakah kamu?" Walaupun mereka bilang, "Hei Tuan, saya ini yang makan minum bersama-sama kamu. Saya yang selalu senantiasa mendengarkan kamu mengajar di jalan-jalan." Tapi Tuhan itu akan mengatakan, "Saya tidak mengenal kamu." Karena apa? Karena orang-orang Yahudi tidak mau mengupayakan dan mengutamakan, mengejar, berjuang untuk mengedepankan nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka hanya larut dan hanyut dengan sebutan diri sebagai bangsa pilihan, sementara dalam keseharian hidup tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir firman hari ini nampak sabda Yesus membingungkan. Ia berfirman, "Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Firman ini terkait dengan jawaban Yesus atas pertanyaan, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak menjawab dan bicara soal kuantitas banyak atau sedikit. Namun Yesus berbicara soal kualitas hidup yang perlu diupayakan, yakni dengan memasuki pintu yang sempit. Artinya, bukan karena bangsa Yahudi yang mengenal Kristus lebih dahulu pasti akan selamat. Tidak. Semua kembali pada kualitas hidup yang diupayakan. Apakah dalam hidup ini kita telah mengupayakan nilai-nilai kerajaan Allah? Cinta kasih, persaudaraan, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran. Inilah pintu sempit yang perlu kita perjuangkan, karena tidak banyak yang mau melakukannya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.